Saya tak matikan dulu ya. Suaranya antum semua ini. Ayo, siapa siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mohon sebelumnya untuk memperhatikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu di malam ini dalam rangka belajar bersama-sama merintis usaha di bidang bisnis jual beli HP dan servis HP. Sebelumnya saya mohon izin ya, saya ini juga sebenarnya juga pemula. Barangkali ada yang lebih senior dalam hal ini, lebih pinter. Ya, saya mohon maklum lah dan izin. Nanti kalau memang ada yang pinter ya bergabung saja bersama Abata jadi pengajarnya nanti. Begitu ya, izin ini. Pembahasan kita kali ini adalah pelatihan servis HP ya untuk pemula. Memang yang kita sasar itu adalah pemula, bukan yang senior yang sudah menghasilkan jutaan bahkan miliaran. Benar-benar untuk yang memulai, nggak punya modal, nggak punya kemampuan, tapi kepingin, ada minat, ada keinginan membangun bisnis di bidang ini sebagai tambahan penghasilan. Memulai subtemanya adalah memulai jual beli dan servis HP. Bagaimana kita akan memulainya, jual belinya dan lain sebagainya. Dari mana kita memulai? Kadang-kadang memulai itu aras-arasan ya kalau bahasa Jawa ya. Enggan, bingung. Ya semuanya ya, semuanya. Tapi kalau sudah kita pilih pada pelajaran yang lalu bahwa dunia sekarang ini nggak terlepas dari HP, nggak terlepas dari komputer dan laptop, maka kalau sudah semangat, sepakat, dan niat benar-benar jangan sampai kendor. Udah ini adalah pilihan yang benar insya Allah karena memang lahannya sangat luas. Kesempatannya terus akan apa namanya ada pemain besar yang senantiasa membuat masyarakat itu sulit untuk terlepas dari ini. Dan nyatanya begitu ya, satu rumah aja itu sudah ada, kalau anaknya dua ya berarti ada HP 4. Dulu-dulunya anak itu masih kadang ngerepotin orang tua. Gitu. Ini pakai HP-nya orang tua. Sekarang sudah masing-masing anggota keluarga tuh menggunakan HP semuanya. Jadi usaha di bidang ini insya Allah walaupun ya saingannya banyak, tapi ya dengan terus meningkatkan kemampuan dan mengambil peluang-peluang, insya Allah akan ada jalan. Bagaimana cara memulainya? Pertama kita harus membranding diri kita bahwa kita itu pemain, bahwa kita ini ya memang bergelut di bidang ini dengan serius. Yang perlu tujuan branding ini kan memberikan merek buat kita lah.
sasarannya itu siapa? Sasarannya itu adalah orang-orang yang dekat pada kita. Orang-orang yang sudah percaya sama kita. Ini yang pertama. Teman dekat, keluarga, saudara, sanak sedulur, teman kerja, teman sekolah, teman kuliah. Ini orang-orang dekat kita ini. Kita harus menunjukkan kepada mereka dengan cara apapun bahwa kita pemain di sini. Ini orang sasaran kita yang kita untuk menunjukkan bahwa kita itu pemain di sini adalah yang pertama orang yang sudah dekat kita mengenal kita. Yang kedua adalah orang-orang yang belum kenal kita atau kenal tetapi ya belum percaya sama kita. Belum kenal kita usahanya apa, bisnisnya apa, kemampuannya apa. Ini orang asing lah, anggap aja orang asing. Kalau yang dekat nanti kalau kita dari menunjukkan eksistensi kita di bidang ini, insya Allah sih langsung menjadi pelanggan ya. Lama-kelamaan kalau memang kita sudah bisa membranding diri kita, mereka akan menjadi pelanggan insya Allah. Sebagiannya. Makanya kadang-kadang nggak disangka tiba-tiba mereka kirim servisan, nyuruh dibelikan HP dan laptop, komputer dan lain sebagainya dari orang-orang dekat kita. Ini penting juga ini. Di samping kita menunjukkan kemampuan kita atau memang bidang kita di bidang ini, tapi tentunya juga harus senantiasa menjaga kepercayaan mereka. Terus orang yang luar ini ya harus dengan upaya-upaya iklan. Kemudian nanti kita lihat hasilnya nanti di akhir ya. Untuk orang-orang yang belum mengenal kita. Teknik brandingnya adalah yang pertama kita tuh harus memposisikan kita sebagai penjual ya. Beli satu, kita pakai dua, dua-duanya diiklankan, laku satu. Walaupun harus pindah-pindah akun lah, taruhlah gitu. Walaupun harus pindah-pindah akun. Punya HP dua ya tawarkan dua, yang satu dipakai, yang satu kalau laku, yang laku manapun ya lepas aja. Terus dimulai nih, jangan ditunda-tunda lagi. Jualan HP langsung. Jangan ditunda-tunda. Kalau HP-nya dua ya ditawarkan semua. Kalau yang laku yang kita pakai ya lepas dengan rela. Jangan mikir data dan lain sebagainya. Ini yang saya lakukan dulu sih. Di HP yang saya motor jualan juga. Motor ya yang saya pakai laku ya dijual. Terus jual beli pulsa. Kalau belum bisa kartu perdana ya pulsa dulu pakai aplikasi di HP kita. Ini terus diupayakan. Nanti lama-lama ini memang kalau Allah mudahkan ya cepat ya. Tapi kalau Mas diuji harus perlahan ya sabar. Kita hanya berusaha dan terus berdoa, menyerahkan kemudian selanjutnya menyerahkan hasil itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Kalaupun kita berusaha dalam bidang ini, kemudian nggak ada hasil di bidang ini, pasti Allah akan memberi rezeki di jalan yang lain. Pasti itu. Dan harus kita melakukan itu dalam rangka beribadah juga sebagai seorang manusia yang harus mencari maisah, penghidupan. Lakukan aja niat ibadah. Insya Allah akan memberi rezeki dari yang kita nggak sangka, yang kita sukanya di HP. Kita usaha HP, bisa jadi rezekinya dari yang lain, tidak masalah. Bersyukur. Allah sesuka-suka, Allah mau memberi rezeki lewat jalan yang mana. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa maka
Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bentuk ketakwaan kita dalam hal mencari rezeki ya berusaha. Kalau nggak berusaha itu namanya belum bertakwa dalam bidang ini. Kemudian kita harus status WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya itu penuh dengan ini, ya, penuh dengan jualan. Dan bagaimana caranya nggak punya barang dan lain sebagainya? Itu makanya butuh gabung dan bersama para penjual dan teknisi HP. Ini harus dilakukan ini, mengenal, mencari, mendekat. Dari mereka ini kita bisa menjual barang-barang mereka, mengiklankan barang mereka. Kalau ada servis yang belum bisa, kita bisa minta bantuan teknisi yang kita kenal dan seterusnya. Jangan jadikan mereka itu musuh. Jangan jadikan sama profesi itu musuh. Tapi anggap mereka adalah teman kita, bukan saingan. Profesi bisa sama, rezeki berbeda. Dan jangan iri. Kalau ada orang dianugerahi Allah rezekinya gampang di bidang ini, ya memang Allah berkehendak seperti itu, santai aja. Kita berusaha atau alhamdulillah kehidupan kita ya cukup-cukup saja, makan ya makan, yang penting mengendalikan pengeluaran juga kan. Ini di samping mencari duit nih, ingat nih, di samping mencari duit kita itu ya harus bisa mengendalikan duit yang kita dapat. Ya ini yang keempat, kita harus bergabung, mendekat bersama para penjual, bersama para teknisi, cari kenalan. Siapapun di antara mereka jadi teman. Mereka kalau share status, kita share kembali dan seterusnya. Dari mereka lah kita dapat barang, kita akan menjual barang. Paling efektif sesama profesi ini. Perputaran barang itu cepat dan harganya di bawah daripada terhadap orang yang awam, para pemakai yang biasa. Ongkos servisnya ya beda, harga jual belinya juga beda. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan skill kita di bidang ini. Jangan kemudian stagnan, diam begitu aja. Tidak pula juga tergesa-gesa kepingin langsung pinter. Enggak kan. Jadi tingkatkan skill kita. Sekalipun harus pelan-pelan. Step by step bahasa Inggrisnya. Selangkah demi selangkah. Enggak perlu tergesa-gesa. Tetapi yang di atas itu, yang jualan, ya jualannya itu terus juga berjalan. Tapi meningkatkan skill ini sambil berjalan. Caranya juga nih membeli barang-barang bekas yang rusak. Untuk bisa mendapatkan barang-barang yang rusak itu diantaranya kita yaitu memiliki barang HP yang benar itu. Spek yang tinggi nanti bisa dapat spek di bawahnya, spek yang bawah sendiri nanti bisa dapat barang rusak. Dari barang rusak nanti bisa kita perbaiki sendiri, kita jual kembali. Itu prosesnya seperti itu. Nggak tiba-tiba langsung, ya kalau uangnya banyak, beda langsung buka toko besar aja di Wangon gitu. Di pinggir jalan buka toko, otomatis nanti para sales masuk semua itu. Dan biasanya boleh tunda sampai 15 hari, bahkan 1 bulan pembayaran. Itu kalau punya duit. Kalau nggak punya ini kan kita mulai dari yang nggak punya. Masalah. Oke, baik. Sekarang kita untuk meningkatkan skill tadi, kita belajar, ya, belajar HP dari yang paling sederhana. Dan dari yang paling sederhana ini nanti kita apa namanya sudah bisa menghasilkan uang dan lama kelamaan skillnya akan bertambah, kemudian terus akan bertambah kalau memang sungguh-sungguh dan serius di bidang ini. Nah, rezekinya gimana kalau belum jalan? Ya tadi sudah disampaikan, insya Allah ada. Dan ini bisa disambi, ya. Bisa disambi. Kalau belum jalan benar-benar itu bisa disambi mencari rezeki dengan cara yang lain. Sekarang kita mengenal bagian-bagian HP ini. Bagus ya, HP-HP yang sekarang itu modelnya seperti ini Pak, kalau dibuka ini. Saya sederhanakan aja, ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Ini yang ada gambar ini. Ya, pada bagian
Nomor satu ini mesin ya Pak, mesin yang bagian atas. Nomor dua ini di sini ada mesin bagian bawah yaitu papan charger dan audio, mesin suara biasanya ya, juga ada speakernya. Bagian tiga ini letak baterai. Ini HP zaman sekarang seperti ini semua, gampang sekali dipelajari, gampang sekali dibongkar. Yang nomor empat ini flexi charger, ngecas dari bawah ke atas. Nah ini flexi yang satu lagi ini, yang bawahnya nomor 4 nggak saya kasih nomor ini. Ini flexi layar LCD dari depan ke belakang ya. Kemudian yang penting lagi ini adalah ada bagian 5 ini, titik 5 ini yang saya gambar ini, kelihatan ya? Kelihatan enggak? No? Mouse saya kelihatan enggak? Ini nomor 5 ini flexi untuk on off, untuk menyalakan dan mematikan. Yang 6 ini adalah volume, flexi volume. Untuk lengkapnya nanti bisa, yang jauh bisa online, belajar online, yang dekat bisa datang. Yang nomor 7 di belakang itu ada LCD. Kembali ke atas. Mesin ini kita nggak belajar mesin dulu ya. Antum, kita belum belajar tentang mesin dulu. Kalau belajar mesin nanti ya, kalau langkah pada tingkatan selanjutnya. Ini kan dasar mesin nggak kita pelajari dulu, tapi ini sudah menghasilkan duit. Dengan kemampuan ini, insya Allah sudah menghasilkan duit. Bagian bawah, charger ini kasusnya nanti HP nggak ngecas, duit ya 65.000. Suara sember, HP itu suaranya sember, pecah-pecah, itu bagian bawah juga. Tinggal main ganti saja. Jadi kita pelajarannya sekarang ini pelajaran yang menyembuhkan penyakit HP dengan cara mengganti. Spare part-nya ada. Dan carinya juga bisa nanti diajari. Bukan dalam rangka menservis yang rusak jadi benar, jadi baik lagi. Tapi spare part yang modelnya ganti. Kayak motor, mobil itu kan modelnya ganti ya. Motor mobil itu kan hanya bisa bongkar dan pasang saja. Bisa masang, bisa bongkar, bisa masang, jadi itu motor mobil. Kalau elektronik ada yang seperti itu, ada yang harus dibetulkan, diakali, yang rusak itu diganti, komponen yang kecil diganti. Ini kita pelajarannya bukan itu, tapi kita pelajarannya adalah mengganti. Otomatis harus bisa bongkar, bisa masang. Nah, ini semuanya, dan bisa juga menganalisis secara dasar kerusakan-kerusakan HP. Kalau belum bisa ya, paling nanti menghubungi saya. Itu yang sudah jalan seperti itu. Yang sudah jalan itu seperti itu. Yang sudah ikut pelatihan itu sudah mulai ya, mereka ada yang dapat servisan, ada sudah ditawari barang rusak, terus konsultasi ke saya udah jalan. Ini besok sudah ada yang mau datang dua ikhwan mau bawa servisan sama mau ngecek barang yang ditawarkan ke dia. Nah ini untuk flexi ini, flexi nomor 5, flexi on off kasusnya HP nggak bisa hidup. Atau HP hidup mati, hidup mati, hidup mati. Kalau yang nomor 6 ini flexi volume ini nggak bisa dikeraskan, nggak bisa dikecilkan, suaranya ini yang rusak di sini. Kalau pada flexi angka 4 ini HP nggak ngecas dan seterusnya ya. Ini jangan dianggap kemampuan sederhana, ini adalah kemampuan yang kecil. Sebelum belajar, sebelum ikut Zoom ini, yang benar-benar masih nol protol, belum tahu HP, ya nggak tahu sama sekali ini yang saya sampaikan ini. Orang lain jangan benar-benar nggak tahu, yang belum pernah ikut Zoom, belum pernah belajar, benar-benar nol protol dari HP, yang nggak tahu sama sekali. Jadi kalau
antum ini sudah mengikuti ini, kemudian nanti ada pertemuan bertemu dengan saya 1-2 jam atau 3 jam, itu sudah mengalami peningkatan yang luar biasa dibandingkan ya dibandingkan orang yang sama sekali nggak belajar. Jadi jangan dianggap kecil, ini dari ini aja itu sudah bisa dapat duit. Ini lihat nih, selanjutnya kerusakan HP sekarang jelas. Kerusakan HP yang nomor satu tuh mati mesin. Mati mesin tuh kita ini belum pembahasan sini ya, biayanya perbaikannya mahal nih, jasanya mahal. Tapi ongkos belajarnya itu bisa 6 juta. Tapi belum tentu jadi juga 6 juta itu. Karena nanti belajar masih 6 juta, masih dibutuhkan peralatan-peralatan bisa sampai 5 juta, 6 juta juga. Besar ini. Dan dengan kos biaya yang besar itu, kerusakan dalam hal ini, perkara ini itu sedikit sekali. HP yang mati mesin itu sedikit sekali. Kita sendiri tahu kan, HP-HP lama tahun 2010, 2011, 2015 itu bahkan masih hidup. Walaupun orang sudah nggak mau pakai, tapi kalau dihidupkan sebenarnya hidup. Saya juga ada barang apa namanya HP-HP lama itu masih hidup. Jadi kerusakan itu kalau nggak kebentur, kemudian nggak kesiram air, jaranglah yang mati. Bootlock. Nah, kalau bootlock ini sudah mesin juga. Itu yang Oppo gitu, kalau di setel hanya Oppo, mendelik Oppo aja itu kerusakan di bidang eMMC. Itu harus bisa ngelepas IC, bisa memasang kembali, punya alatnya juga. Restart terus-menerus, bisa eMMC, bisa volume, fleksi volume tadi. Restart terus-menerus, hidup, restart. Maka ini keju kejujuran teknisi ini teruji nih kalau dapat penyakit restart terus-menerus nih. Fleksi kan 5.000. Kalau orang jahat bisa bilang ini yang rusak eMMC-nya, ditarik 350.000. Diuji betul tuh kalau ini. Kalau mau ya monggo, kalau saya takut. Ya. Kalau saya nggak mau. Paling ya bilangnya ini yang rusak volumenya. Bayarnya 75.000 paling. Tidak ngecas. Nah ini dari nomor 4 sampai 10. Ini banyak penyakit ini dari 4 sampai 10 itu hanya membutuhkan kemampuan bongkar pasang. Orang awam namanya bongkar HP saja tuh nggak bisa. Kalau kita sudah bisa bongkar pasang itu sudah naik di atas kemampuan orang umum, orang awam secara umum. Tidak ngecas itu konektor casnya atau fleksinya. Nanti diajari secara sederhana nanti ya. Fleksi chargernya harus obatnya harus diganti. Kalau rusaknya di IC cas atau mesin atau EMC, nah ini teknisi ahli, ya. Kita nggak sampai sini. Itu tadi gunanya kalau kita ada di komunitas, kalau kita dapat penyakit yang di IC-nya atau di mesinnya, yaitu kita serahkan ke teman kita yang kita kenal tadi. Makanya kita untuk berusaha harus punya kenalan, terutama orang-orang yang teknisi yang bisa terpercaya. Karena bisa jadi teknisi itu dipasrai mesin, apalagi HP yang mati, ulangnya nanti karena di servis dia nggak bisa, diambil hal-hal yang masih hidup, dikembalikan ke kita dalam keadaan rusak lebih parah. Baterai boros, yang rusak baterai dengan cara solusinya ganti baterai, salah ketik nih, ganti baterai. Tidak bisa dihidupkan, yang rusak fleksi on off, ganti fleksi. Tidak dapat dikeraskan, yang rusak fleksi volume, ganti. Murah ini, caranya nanti juga diajari belinya di mana, cara belinya gimana, caranya servis sederhananya gimana, dipelajari kalau gabung bersama Abata Komputer.
Layar rusak, nah ini yang paling banyak. Kerusakan yang paling banyak adalah LCD HP. Maka ada orang yang mengkhususkan ganti LCD saja. Cuman ini modalnya agak besar. Karena orang itu cenderung kepingin langsung jadi. Jadi kalau memang ada uang, misalnya 10 juta, bisa lah buat beli LCD dengan segala macam tipe HP, kita buka spesial LCD. Spesial ganti LCD. Itu dipelajari sebentar sekali, asal punya modal, punya tempat di pinggir jalan, mau iklan besar-besaran di Facebook, apa WhatsApp, apa YouTube, insya Allah jalan. Ini peluang nih kalau mau LCD. LCD itu untungnya bisa 200, 250, 300, 350 per ganti LCD. Tanpa kursus berjuta-juta. Daripada kursus 6 juta, alatnya 6 juta, mending buat beli LCD 10 juta sih. Yang 2 juta buat ngontrak di pinggir jalan. Insya Allah nutup. Latihan ganti LCD, antum ganti 2 kali, 3 kali langsung pinter. Beli HP-HP yang harga yang bodolan itu di Purwokerto di mana? Pasar Wage 3 atau 4 atau yang punya saya sudah ada nanti. Modal LCD 3 atau LCD bodol juga nggak apa-apa. Yang mantap ya LCD beneran ya. Ganti 3 buah. Atau kalau ada orang HP-nya LCD-nya rusak itu ganti aja. Nanti tak gantikan ke teman saya murah. Barangnya bagus, insya Allah. Bawa ke tempat saya. Langsung ajaran. Langsung praktek ganti LCD. 3 kali saya jamin sudah pinter. 3 kali saya jamin sudah percaya diri. Dengan diajari sedikit, dipoles sedikit ya. Udah peluang cari dapat duit banyak nih. Kalau sebulan dapat 10 aja itu sudah dapat 2 juta loh LCD. Sebulan dapat 10 ganti LCD itu sudah dapat 2 juta. Kalau antum mau narik sekitar 300. Apalagi di pasaran kan 350, ada yang 450. Strateginya gimana? Pak mau ganti yang bagus apa yang biasa? Padahal yang bagus sama yang biasa itu belanjanya hanya selisih 10.000, 15.000. Ya gimana yang biasa? Yang biasa 250 Pak, yang bagus 400. Ada yang 350, yang lebih bagus lagi 400. Bedanya apa? Yang 400 itu garansi sebulan. Yang 350 garansi setengah 15 hari. Syarat garansi nggak boleh pecah ya Pak. Nggak apa-apa, mau kita belinya 125. Kalau ada, dan LCD itu nggak rusak, insya Allah kalau nggak kebentur. Kalau nggak ada cacat fisik. Sementara kita garansi, berani garansi kalau apa namanya, nggak ada cacat fisik. Jadi sebulan aja Pak Agus, kalau kita itu dapat servisan LCD 10 itu sudah bisa 2 juta Pak. Jenengan ngajar sebulan, pensiunan saya itu kalah sama ini. Bener ini dari LCD aja. Makanya saya dulunya itu banyak HP-nya. Sekarang saya kalau punya uang malah tak belikan LCD. Karena orang cenderung apa? Nggak mau nunggu. Mereka itu nggak mau nunggu. Kalau kita kosong ya pindah ke counter lain atau orang lain. Tapi kalau jalan rezekinya itu ya alhamdulillah ya ada aja orang yang tiba-tiba nggak apa-apa 2-3 hari toh ini HP anak, nanti bisa pakai, anak bisa pinjam-pinjam bapaknya dulu dan seterusnya, itu kalau memang rezeki. Tapi ini paling peluang paling besar ini LCD inilah. Jadi pada kita kursus yang 6 juta otomatis bisa dapat LCD banyak. Dan nanti kalau sudah jalan, LCD jalan, skill terus kita naikkan, kita tingkatkan. Jangan tergesa-gesa, tapi mulailah dari sesuatu yang bisa dapat duit dulu. Jangan malah buang duit untuk mencari sesuatu yang itu dikejar susah. Untuk jadi teknisi yang pinter, kursus 6 bulan itu, 6 juta itu hanya sebulan loh. Dan pulang dari situ belum dapat apa-apa. Belum bisa, tapi sama saya insya Allah didampingi cara bisnisnya, cara analisis dari yang paling mudah dulu, nanti mau meningkat, boleh meningkat, lama-lama meningkat, habis yang dasar ini meningkat, belajar yang menggunakan alat, belajar alat ukur, belajar soldir, belajar bongkar pasang IC, boleh.
Tapi kalau udah nyaman ganti LCD wes cukup. Sama belum jualan HP-nya, belum jualan pulsanya. Udah. Ini paling tidak ya kemampuan bongkar pasang itu antum jual beli HP itu kalau dapat HP minus tuh bisa nangani sendiri, nggak harus diserahkan orang lain. Dapat orang ganti LCD-nya rusak, wah malas lah ganti LCD nanti ganti lagi. Kasih yang ori Pak, tukar tambah aja. Nah, nanti kita apa? Bisa ganti LCD sendiri. Kalau kita pasrahkan orang lain, ganti LCD 250, nggak jadi untung. Akhirnya nggak dapat juga tukar tambahan. Jadi kemampuan minim yang saya tawarkan ini sudah sangat mencukupi, insya Allah ya, buat dasar kita buka toko jual beli HP, jual beli pulsa. Nanti barang-barang yang rusak itu kita servis. Barang yang rusak itu barang yang minus, bukan yang rusak. LCD-nya kurang, baterainya jadi boros, ngecasnya nggak cepat, dan sebagainya. Itu kan bisa dikerjakan dengan apa yang saya ajarkan ini nanti. Nah, kita sekarang menawarkan bisnis abata komputer. Jadi kita itu mengadakan pelatihan dan pendampingan teknis yang bisa digunakan sebagai modal utama dalam jual beli HP buka counter, yaitu pelatihan HP dan install bongkar pasang laptop. Jadi nanti yang bisa diselesaikan dengan bongkar pasang itu kan bukan HP aja, laptop juga. Jadi nanti diajari nge-flash HP, diajari install komputer, diajari bongkar pasang komputer, diajari bongkar pasang HP. Ini sudah banyak jenis penyakit yang bisa diselesaikan dan sumber penghasilan dari itu sudah banyak. Nggak perlulah di awal-awal itu bercita-cita menjadi teknisi yang sangat ahli itu. Nggak perlu, itu penyakit yang kayak gitu tuh jarang. Dan kalau nanti kita dapat karena kita punya komunitas, serahkan pada orang yang mampu. Tinggal kita berapa persennya. Kalau biasanya pasar 450, suka 50, kita yang bawa dapat satu. Lumayan. Makanya kita juga mengadakan pelatihan online ya, pelatihan iklan online supaya nanti itu walaupun toko kita di dalam, rumah kita di dalam, nggak punya toko, itu bisa jadi dapat konsumen dari orang-orang yang belum kenal kita. Kalau orang-orang yang sudah kenal kita dengan nge-branding tadi sudah bisa insya Allah. Tapi orang luar yang belum kita kenal itu ya harus pakai iklan. Makanya kita dibutuhkan iklan Facebook, ad yang berbayar. Nanti bisa dilakukan dengan WhatsApp atau dengan Instagram dan lain sebagainya. Ini kita bekali juga nanti ya pelatihan iklan online. Kemudian kita nanti bisnis Abata ini membentuk komunitas. Orang-orang yang bergabung itu jadi komunitas. Tujuannya bukan saja untuk jual beli HP, tapi untuk menjual produk-produk yang lain. Bahkan bisa produknya antum, siapa, kita garap bareng-bareng kita jual. Dan terus kita belajar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan penghargaan. Ini gimana memberikan penghargaan? Jadi nanti saya itu pelatihan-pelatihan itu kita buka di mana-mana, iklannya di mana-mana, masing-masing anggota itu bisa mencari orang-orang yang mau belajar dan nanti tinggal di ongkos pembelajarannya dinaikkan saja. Misalnya mau adakan pelatihan di Wangon, pakai pengumuman di Wangon, ongkos pembelajarannya itu 600.000, masuk ke saya cuma 200 atau 250. Ini kan sebagai sebuah produk yang bisa kita jual. Antum kalau punya yang lain juga boleh kita jual bareng-bareng. Yang punya produk misalnya 50%, kita yang jualkan 50%. Pak Agus punya ilmu apa namanya bahasa Inggris.
kita juga bisa menjualkan. Yang menjualkan dapat 50%, yang ngajar 50%. Kenapa kita harus bekerja sama begitu? Karena iklan di Facebook itu kan bayar. Jadi kita nanti kalau saya sendiri iklan terus dan seterusnya juga waktu dan lain sebagainya nggak cukup kan. Kalau bareng-bareng saya dapat satu, yang sudah gabung dapat satu, gandeng lagi dapat dua-dua, nanti kan lumayan lah ini. Tapi pokok usahanya kan sudah punya masing-masing di tempat rumahnya masing-masing, sudah punya pokok usaha jual belinya tadi. Nah ini jualan online-nya itu jualan kursus, jualan pelatihan bahasa Inggris, jualan pelatihan apa lagi, yang jual itu dapat duit. Yang saya yang latih juga dapat duit. Gitu kira-kira ya. Jadi untuk sekarang ini periode kedua ini saya promo ini ya, saya jual harganya itu pendaftarannya 100 dan pelatihannya 200.000 rupiah. Khusus ini kalau bisa nanti saya bisa target mudah-mudahan hari Ahad besok ada yang belajar lagi di rumah saya. Untuk yang belajarnya hanya online saja, nanti saya bongkar pasang dini, saya ajar melalui online, install dan merakit komputer dengan online, bongkar pasang HP dan pembelajaran secara online, cukup 200.000 rupiah. Pendaftarannya 100, pelatihannya 100. Apa bisa online kok belajar komputer, servis komputer, bongkar pasang komputer sama HP secara online? Jamin bisa, insya Allah. Dan itu kan pembelajarannya kan sebenarnya bukan pas pertemuannya itu hanya itu saja. Kalau kita sudah masuk dalam grup, itu terus akan belajar bersama-sama. Ya, kalau memang nanti pengen sampai tingkat ahli, ya kita bareng-bareng. Saya dari kenalan-kenalan saya yang ahli boleh kita undang sebagai guru, gitu. Asal kalau kita sudah punya komunitas, bisa punya orang banyak, orang yang tadinya pasang tarif 6 juta misalnya atau 4 juta, karena kita orang banyak, bisa kita nawar ke mereka. Udahlah Pak, satu orangnya 500, tapi ini ada orang 10, 5 juta mau nggak Pak? Itu apa gunanya? Komunitas. Maka orang yang tadi jualnya privat 4 juta, kita tawari 5 juta, tapi yang belajar orang 10, insya Allah mau. Ya, gitu. Kira-kira ya, ini saya kira sampai sekian dulu. Barangkali ada yang mau ngobrol bareng-bareng, monggo dibuka sendiri-sendiri mikrofonnya. Boleh bertanya, silahkan. Cukup dari saya. Barangkali ada yang bertanya, silahkan. Monggo Pak Pram. Pak Pram, monggo mau bicara Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Pak Warul? Iya, dengar-dengar. Ya, itu yang Gimana Pak? ini ada sedikit miss ini, Pak Warul. Gimana? Oh, yang pelatihan kemarin saya pikir pelatihannya harganya 200, 100 pendaftaran, 100 biaya pelatihannya, Pak. Iya Pak, yang kemarin itu promo Pak. Itu Oh, berarti orang-orang pertama yang orang itu pertama ya. lingkaran pertama yang sekarang sudah pada punya grup yang sekarang bisa menghadirkan di grup-grup mereka Pak. Jadi kita harus ngasih mereka kan Pak. Kalau enggak ya enggak bisa Pak. Hmm, itu itu anu ring satu ya, Pak Warul. Iya, tapi kalau yang ada di grup saya sendiri yang pertama tetap boleh 200. Ini apa adanya Oh. ya. Karena memang kita kan nantinya kita kan memang jadi teman, jadi relasi. Jadi kenapa saya jadi sekarang jadi 100 pelatihannya 200? Karena jujur aja yang membawa orang-orang itu ada dari orang yang dari ring pertama itu sudah. Kalau yang berasal dari grup satu tetap masih 100, 200 enggak apa-apa, masih 100 sama 100. Tapi kalau Pak Agus ini sudah bawa orang lain lagi, boleh menaikkan silakan. Kan sudah seperti kemarin sudah kita bicarakan kan.
Jadi satu satu 100 sampai 200 itu tetap ke sayanya 200, Pak. Yang 100 kepada yang punya grup yang tidak di grup satu. Apa adanya kita sampaikan seperti itu. Terus ini Pak Harun, Tapi Pak kalau Harun, yang online, online tetap saya kasihnya karena online tetap 200, nanti yang pelatihan itu 100 itu dibagi dua sama yang punya grup, Pak. ini saya sekarang sudah punya skill bikin Skill apa, Pak? web landing page. Ya, sekarang antum Ya, landing. bisa ke teman-teman Pak, bisa ditawarkan harga 200 kan hanya sekali itu untuk selamanya. Harga 200 atau 300 nanti bagi dua. Ya, tapi justru kalau itu di landing page itu, Pak, itu masuk ke pembelajaran saya sebenarnya, Pak. Oh, Nanti saya di apa namanya iklan Facebook itu kan ada malah menggunakan landing page dan nanti iya. walaupun belajarnya itu tidak pada saat ini kan nanti saya kan install HP, nanti saya bikin video pembelajaran, bongkar pasang HP, install ngeflash HP ada pembelajarannya, install uh, komputer ada pembelajaran online-nya, ada videonya gitu loh, Pak. Termasuk bikin Facebook Ad itu saya nanti juga bikin video pembelajarannya. Jadi saya memang narik ke Ada, teman-teman ada itu. kelas landing page juga ya. Ada landing page juga, Pak. Bikin website juga. Uh, Saya meminta bayaran kepada teman-teman itu karena saya memang mau apa namanya? Ya mau memberikan apa yang saya punya. Nah, itu landing page itu sendiri seperti jenengan tadi bilang, itu memang bisa dijual nanti. Jual hanya landing page aja, ya. ya kan? Yang lain nih, ada yang lain. Kalau nggak ada ya Assalamualaikum dicukupkan Pak aja. Farun. Dalam, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kayak Monggo Pak. seperti, kayak seperti Pak Agus itu kan mau apa namanya menawarkan landing page, padahal dia belum ikut pelatihan yang 200.000 kemarin ya. Ya, Ya ibaratnya kan belum daftar ya. nggih, Pak. Pripun, Pak? Bagaimana itu Pak Farun itu? Kalau Hah? kalau kalau kami kan kemarin sudah daftar yang 100 dan yang 200 dan ikut Ya. pelatihan di rumahnya Pak Fahrul kan. Kayak Pak Agus kemarin kan tidak ikut. Kemudian kalau Saya ikut, saya ring pertama Pak. yang Saya ring pertama tapi pertama. tidak ikut yang 200 yang ke rumahnya Pak Fahrul ya. Belum. Belum. Iya. Cuman sudah anu Sudah Pak, terdaftar, sudah terdaftar. sudah deal Piring gitulah, pertama Pak. ya. Iya, Ya, oke. sudah deal. Iya. Ya artinya tapi cuman Pak Agus kan yang dijual landing page itu sama dengan produk saya gitu. Oh iya Kalau iya. Pak Agus itu jualannya nanti pembelajaran bahasa Inggris lah kita bisa sama-sama ngiklankan Pak nanti maksudnya. Oke iya. Iya iya. Atau Iya. nanti nanti umroh juga kalau mau dijual boleh nanti umroh. Iya. Cukup Pak Agus. Hah? Apalagi Aku Mas jadi Danu Pak, mau Mas Danu oke. monggo. Saya kalau deket jane nyong seminggu bisa ping telu ngono Pak erek jan. Lah wong ini nanti tanya yang sudah belajar ya. Nanti yang sudah belajar itu ke sini dok itu sebentar dok itu bisa Pak. Nanti terus apa selanjutnya mereka yang aktif nih yang aktif yang memang benar-benar aktif ini sudah mulai besok sudah ada yang mau datang ke sini bawa servisan. Aku gue sih Sudah. make. Kalau Qadarullah ini lagi tes, langsung tanggal telu tes sih. Nek kaya antum ya tinggal golek peserta bae nanti kan oleh duit juga. Ini nanti mudah-mudahan saya bikin videonya ya kita sebar ya rekamannya maksudnya. Cukup apa ini?
Pak Fahrul, kalau misalnya saya sudah punya komunitas, berarti nanti yang ngisi online Pak Fahrul ya? Iya Pak, tinggal gitu saya. Iya, 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 iya. Saya tetap dapatnya nggak banyak-banyak 200. Kalau Bapak percaya yakin bisa jual 500 ya monggo. Iya, iya. Tapi apa iya gitu loh. Maksudnya jualan begini, ngajari orang bisa nginstal komputer dan teknik-teknik dasar HP itu nggak bisa jual 500. Iya, iya, iya. Ya kalau belum bisa ya belum rezekinya. Tapi Nah, secara logika harusnya bisa, secara logika itu bisa. hmm. Dan kita benar-benar ngajari loh, bukan bukan apa namanya, bukan sini ngelombo tuh bukan, artinya tetap benar-benar ngajari. Kalau yang serius mau belajar tetap bisa. Iya, Tapi kan mungkin kayak Pak Agus punya pekerjaan, terus Pak Den Bagus juga udah punya pekerjaan. Yang begitu penak cari cari orang aja suruh belajar. Kan kalau anak-anak muda memang mereka benar-benar kepingin, atau orang yang punya konter tapi jualannya pulsa doang sama kartu perdana kan eman-eman tuh. iya, Kalau ditambahi install HP, install laptop, flash flash HP, ganti baterai, ganti LCD kan tambah tambah produk. iya. Orang-orang itu kan bisa juga kita dekati secara apa namanya personal, nggak pakai model-model jualan online begini kan, langsung datang Pak, Mas ini apa belum terima servis HP, belum bisa, ya, apa mau belajar, dijamin bisa, gitu. Masih banyak loh konter-konter yang nggak punya, yang nggak bisa kemampuan itu loh. Banyak banget. Banyak benar yang hanya jualan pulsa aja, jualan kartu perdana, atau pegawai-pegawai konter-konter itu yang di depan itu kita kita risiki-risiki. Itu modal besar padahal dia kalau sudah jadi pegawai di toko komputer, toko HP itu udah punya pengalaman besar, itu ngeceknya bisa, kadang-kadang pelanggan sudah punya. Kalau dia punya kemampuan sedikit nanti tinggal pindah bikin counter sendiri, udah jalan itu sebenarnya. Bagus. Eh, Kepriwe ngene antum arep didol pira? sing dia, Ya bahasa Inggris iki mumpung arep liburan. oke Pak. Oke. Nyong kan aku wis uli murid. Padahal aku urung promo lho, Bang. Kan Kang NTT telu. Masya Serang Allah. se, Serang siji Banten siji pakai. Kuwi be 300, Pak. Jadi Ya mudah-mudahan berkah nih. Ini yang lain nih saya nyapa Mas Danu, Abu Haris, Asterina Trioso, nih nggak ada pertanyaan ini? angel ke, Ada yang Pak. masuk pertanyaan nih? Ada. Nyong kan 300 belajarnya 3 bulan, jaminan bayar 3 bulan, 3 bulan kan suwe. Jadi anu cukup nendang Bang, ngono abang ngelewat Facebook Ads kan, Facebook uli nyebar maring orang-orang yang tertuju ya. Itu nendang banget Pak. Ya Pak, ya wis Artinya Pak, wis cukup dulu ya Pak, biar nanti rekamannya nggak terlalu panjang. oh, Ya cukup ya, nanti lanjut ya, lagi. ya. Ya. Ya sudah, mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, manfaat di dunia ini dan akhirat kelak. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.